Bagi sebagian orang mengenyam pendidikan tinggi bukan hal yang sulit lah ya. Namun berbeda cerita untuk orang yang tumbuh di tengah keterbatasan ekonomi. Harus berjuang, bekerja keras untuk mendapatkan gelar sarjana. Tamu saya kali ini cukup unik dan sangat hebat ya. Kalau Anda melihat dan berjalan di airport demi airport, kedatangannya pahlawan devisa. Seorang TKI tapi dia berada dalam keterbatasan dan dia pulang ke Indonesia dan ini yang cukup unik guys. Modalnya 100.000, tamu saya ini langsung membeli alat tulis, biskuit, susu, mengumpulkan anak-anak di hari Sabtu dan Minggu untuk belajar gratis di pelataran kontrakannya. Saya Jamie Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia. Langsung saja kita berkenalan dengan Mbak Heni Sri Sundani, founder dari Petani Anak Cerdas. Apa kabar Mbak Heni? Oh, sehat. Sehat Anak ya? petani cerdas. Petani cerdas Oke. ya. Mbak Heni pengalamannya cukup unik sih ya. Kalau saya pulang dari luar negeri ke airport selalu ada pahlawan devisa. Mbak Heni ini salah satu dari pahlawan devisa kita, teman-teman TKI, dan pulang gak sekedar membawa rezeki bagi keluarga, tapi memikirkan bangsa dan negaranya. Bisa ceritakan sedikit nggak Mbak Heni perjuangannya di Hong Kong ini? Iya, jadi waktu itu tuh saya tuh punya cita-cita Pak, pengen banget jadi guru gitu ya. Oke, wah. Karena dulu saya tinggal di pelosok Ciamis gitu ya. Dari rumah ke sekolah itu setiap hari jalan kaki gitu ya. Setiap hari itu 2 jam pulang pergi gitu ya. Seringkali sampai sekolah itu gurunya nggak ada gitu. Dan itu tuh kayak jadi apa ya, mungkin jadi mungkin kalau bahasa anak muda mungkin jadi dendam gitu ya, tapi positif gitu ya. Jadi kayak waktu itu saya bilang sama diri saya, jadi tekad gitu ya, bahwa oh nanti nih kalau udah gede saya pengen banget jadi guru gitu. Guru yang gak pernah menyanyiakan semangat anak didiknya gitu untuk belajar. Karena saya tuh waktu kecil itu kayak zaman dulu kalau sekolah tuh pasti dikasih PR gitu ya. Iya, iya. Dan itu tiap hari gitu. Banyak banget Iya PR banyak ya. banget. Sementara saya cuma tinggal sama emak saya karena bapak sama ibu saya tuh bercerai deh semenjak saya masih kecil banget. Oke. Dan saya cuma tinggal sama emak saya tuh nggak pernah sekolah, nggak bisa baca tulis, buta aksara, dan dari sisi fisik juga emak saya difabel seperti itu. Nggak punya jari tangan, nggak punya jari kaki. Wow. Banyak banget keterbatasannya gitu. Jadi kayak pas suruh ngerjain PR tuh nggak ada yang ngajarin kayak gitu. Nah tapi perjalanan itu nggak mudah gitu karena untuk jadi seorang guru itu kan harus sekolah tinggi gitu ya, Iya, harus iya. masuk ke bangku kuliah. Sementara di keluarga kami, di kampung kami itu hanya sedikit gitu ya, mungkin yang bisa sekolah sampai Iya, SD iya. lulus, SMP lulus tuh sedikit banget. Sampai akhirnya waktu itu saya karena ada yang bilang gitu bahwa ada banyak banget jalan menuju Roma gitu. Tapi ya belum selesai, kayaknya itu masih koma gitu. Jadi kayak ada juga yang namanya jalan buntu, dan aku tuh waktu itu Masih buntu koma. banget. Iya. Iya, iya. Akhirnya lulus SMK waktu itu saya berangkat ke Hong Kong jadi TKI dan Oke. tapi tetap tuh punya tekad tadi gitu ya. Jadi berapa lama di Hong Kong Mbak ini? 6 tahun waktu 6 itu. tahun ya Iya, menjadi TKI di betul. Hong Kong Iya. ya. Tapi waktu itu punya tekadnya bahwa saya berangkat boleh jadi TKI, tapi saya pulang harus jadi sarjana kayak gitu. Berangkat boleh jadi TKI, pulang sarjana. Dan saya dengar Mbak Heni ini lulus dari perguruan tinggi Saint Mary University, bahkan cum laude ya. Ya, Gimana itu Mbak Heni ceritanya? saya kuliah tuh di akhir pekan, jadi di sana. Di Hong Kong. Di Hong Kong. Jadi iya. boleh untuk Mbak Heni kerja lalu weekend sekolah boleh? Iya, jadi majikan saya, jadi saya pernah, jadi pindah 2 kali. Jadi kayak majikan yang pertama itu saya kerja 2 tahun, kontrak 2 tahun. Di sana saya hanya digaji underpayment. Jadi ketemu majikan yang bisa dibilang jahat banget gitu. Bahkan ada satu momen waktu itu di tahun pertama saya kerja sama majikan ini. Majikan saya itu kan biasanya pulang itu berangkat tuh pagi-pagi ya, pulang tuh pas jam makan malam. Jadi one day hari Senin waktu itu dia pulang tuh setengah hari. Jadi kayak pas jam makan siang dia pulang karena waktu itu hari Senin saya puasa kan. Saya lagi lesehan kan, kalau di Hong Kong itu apartemennya kayak buka pintu langsung dapur kan. Nah, Iya, saya lagi iya. lesehan duduk di sana, saya baca buku gitu, baca koran. Terus ketika majikan saya buka pintu, dia kaget lihat saya baca buku gitu, dan saya juga kaget lihat majikan saya pulang.
pulang setengah hari kayak gitu. Terus dia langsung marah-marah sama saya gitu. Dia bicara pakai bahasa Kanton ya, Kantonis. Dia bilang, oh Cece lehal itu cuma ya gitu, kayak kamu lagi ngapain di sini gitu. Kamu kungian dari ya gitu, kayak kamu pembantu katanya ngapain kamu baca buku, baca koran gitu. Kayak pembantu itu nggak usah lah baca buku, baca koran gitu, pencenga gitu, kayak kece banget sih gitu. Pokoknya mungkin kalau bahasa sebenarnya lebih dari itu ya, lebih kasar gitu ya. Dan saya yang baru pertama kali dengar ucapan sekasar itu kan saya langsung nangis gitu ya. Dibilang katanya, kamu pembantu itu yang penting kamu bisa jagain anak, bisa ngurus rumah, kelar deh hidup lo gitu. Terus pas saya nangis, dia bukannya berhenti gitu, dia malah bilang katanya, nangis aja terus katanya, emangnya nangis bisa bikin hidup kamu berubah gitu. Kamu sampai nangis darah juga gak akan ada apapun yang berubah gitu. Dan itu tuh jadi satu titik balik sih dalam hidup aku, yang tadinya aku masih nunggu-nunggu pengen ngumpulin uang dulu dan sebagainya. Akhirnya pas akhir pekan aku langsung nyari kesempatan untuk bisa kuliah. Jadi waktu itu aku ngambil diploma 3 IT dulu, jadi lebih banyak kuliahnya kayak setor, mungkin kalau zaman sekarang mungkin seperti hybrid gitu ya, lebih banyak online-nya, ngirimin tugas segala macam, dan kuliah di di Hong Kong di gitu Hong Kong. Dan setelah saya selesai kontrak sama majikan yang ini, yang 2 tahun ini, akhirnya saya pindah ke majikan yang baru, dan alhamdulillah majikan yang baru ini baik banget, dan kita tuh masih keep in touch, masih suka kontak-kontak sampai sekarang kayak gitu. Mbak, ini perjalanan yang cukup penuh dengan perjuangan ya, dan salut banget nih, di Hong Kong di tengah-tengah pressure bisa weekend kuliah, dan saya dengar nggak sekedar kuliah ya, tapi predikatnya cum laude. Ini benar-benar dahsyat sekali ya untuk teman-teman yang punya pembantu di rumah, staf rumah tangga. Ayo beri kesempatan mereka untuk bisa belajar lebih lagi dalam kehidupan mereka. Itu juga saya selalu lakukan, Mbak, ini teman-teman di kantor maupun di rumah saya itu, atau sopir. Ayo supaya mereka bisa kuliah, ngambil kesempatan kan. Kalau di kampung balik bisa menjadi agen perubahan ya. Mbak, ini salut sekali. Dan bagaimana perjalanan, saya dengar pernah ditipu agen-agen di Hong Kong juga ya, atau di Indonesia ya Mbak ini ya? Itu sudah terstruktur gitu ya, jadi semenjak berangkat dari Indonesia data saya udah dipalsuin tuh, yang tadinya misalkan saya tuh tanggal lahirnya 2 Mei 87 gitu ya, pas hari pendidikan. Terus dipalsukan jadi lebih tua berapa tahun dan sebagainya gitu, dan kita tuh nerima paspor itu pas mau berangkat di airport gitu, jadi emang banyak banget. Terus kita tanda tangan kontrak itu harusnya misalkan saya dapat gaji 3.000 sekian Hong Kong dolar kayak gitu, tapi yang saya terima hanya setengahnya, makanya kita bilang underpayment. Terus harusnya kan ketika akhir pekan tanggal merah itu harusnya saya dapat hak untuk libur gitu, tapi ini nggak dikasih gitu. Bahkan ketika misalkan dalam sebulan kan harusnya misalkan 4 kali libur, kadang 5 kali gitu ya, tapi kalau misalkan saya cuma dikasih libur 2 kali, terus kalau misalkan saya ngambil libur di pekan yang lainnya saya dipotong gaji 100 Hong Kong dolar dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi kayak, dan itu bukan hanya dialami oleh saya aja ya, ada banyak sekali ya teman-teman di Hong Kong yang dulu seperti itu gitu. Wah, Mbak ini nih luar biasa ya, berjuang di Hong Kong, cum laude gitu ya dari St. Mary, dan sangat fantastik sekali. Saya lihat Mbak Heni ini profilnya dinobatkan Forbes 30 under 30. Gimana sih Mbak ini sampai Forbes dari seorang TKI cum laude langsung Forbes 30 under 30? Wow. Sebenarnya ini juga kayak saya pun gak percaya gitu Pak. Jadi kayak pas pertama kali dihubungin sama Forbes, jadi ceritanya waktu saya kerja di majikan yang kedua itu, waktu di Hong Kong, majikan saya tuh CPA gitu, kayak dia akuntan publik kayak gitu, dan majalah yang dia baca tuh ya majalah Forbes salah satunya gitu, majalah akuntan dan sebagainya gitu. Saya kadang suka baca gitu, kayak yang udah dia nggak baca terus saya suka baca gitu. Jadi kayak pas waktu itu di tahun 2016 saya dihubungin gitu sama
orang dari Forbes bilang mau wawancara dan sebagainya, tapi waktu itu saya lagi umroh gitu, jadi kayak nggak available. Saya bilang, jadi saya drop email aja gitu. Terus ya udah deh, sampai saya balik ke Indonesia saya lupa itu, dan sampai one day saya dihubungi, buka email gitu ya, dan dia bilang selamat gitu, saya masuk ke Forbes 30 Under 30 Asia. Itu Wow. kategori social entrepreneur kayak Social gitu. entrepreneurs. Iya. Saya pikir apa ya ini? Saya pikir ini jangan-jangan ini dulu kan suka marah kayak email tipu-tipu dan sebagainya suruh gitu. bayar lah, apalah Iya, gitu betul. ya. Terus saya sempat gitu. Terus Oke. ya udahlah gitu. Tapi gak berapa lama tuh, masih di hari yang sama tuh banyak banget tuh wartawan yang nyari-nyari gitu, kayak pengen wawancara dan sebagainya gitu. Oh ternyata impactnya sebesar itu. Dan itu sangat bantu banget kita gitu, kayak karena saya bersama gerakan anak petani cerdas ini kan kerjanya dari pelosok ke pelosok kayak gitu. Terus kayak ada saat dimana kita tuh ngerasa kayak berjuang sendirian kayak gitu, karena kan kita dari mulai si anak petani cerdas ini kan dari mulai sekitar 15 orang anak aja gitu, dan kita kerjanya kan dari satu kampung ke kampung lain ngajar kayak gitu dengan dengan apa ya, dengan fasilitas yang sangat minim sekali kita ngajarnya. Jadi kalau kembali tadi setelah Iya. Mbak Eni masuk di Forbes 30 Under 30, perasaannya gimana Mbak Eni? Pertama nggak percaya. Oke, dari nggak percaya, wow gitu ya. And then Bersyukur sih, syukur bahwa, ya. Wow. ketika kita konsisten gitu ya, ternyata ketika kita memiliki niat baik, ketika kita melakukan kebaikan, kayak semesta tuh kayak ngedukung gitu, kayak Allah itu ngirimin kita begitu banyak orang-orang baik yang support kegiatan-kegiatan kita, sampai akhirnya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia gitu. Guys, Mbak Eni nggak sekedar mementingkan diri sendiri untuk melihat sukses demi diri sendiri, tapi beliau balik ke Indonesia lalu menggerakkan satu kegerakan anak petani cerdas. Ini ide yang sangat mulia Mbak Eni. Bisa ceritakan nggak apa sih itu anak petani cerdas Mbak Eni? Anak petani cerdas ini lebih ke social movement, jadi sebuah gerakan yang memiliki misi untuk memutus rantai kemiskinan melalui Memutus rantai pendidikan. kemiskinan melalui pendidikan, khususnya anak-anak petani ya Mbak. Khususnya anak-anak petani gitu ya, meskipun awal itu untuk anak-anak petani, buruh tani gitu, tapi dalam perjalanannya banyak juga tuh anak-anak dari TKI, anak buruh dari buruh apa ya, kayak tukang ojek gitu, ada anak dari IRT misalkan kayak gitu, banyak banget. Pokoknya kayak ini tuh jadi wadah untuk anak-anak dari keluarga marginal di pelosok-pelosok daerah gitu ya, terutama yang perempuan gitu. Kenapa kita ngasih perhatian lebih untuk anak-anak perempuan? Karena banyak banget anak perempuan di kampung itu kalau dia nggak sekolah, dia nggak punya uang, akhirnya dia dinikahkan di usia sangat dini. Ibu saya adalah salah satu contohnya. Ibu saya itu sekolah SD gitu ya, nikah itu mungkin di usia sekitar 11-12 tahun gitu, di usia yang sangat dini, bahkan belum dapat haid pertamanya kayak gitu. Jadi memang dan ibu saya akhirnya bercerai dari pernikahan pertama, terus akhirnya nikah lagi, banyak banget. Jadi kayak itu tuh kayak background itu yang bikin saya ngasih perhatian lebih untuk anak-anak perempuan ya, terutama supaya mereka tuh bisa mewujudkan mimpi-mimpinya gitu, keluar dari rantai kemiskinan di keluarganya. Jadi seperti itu. Luar biasa. Mbak ini sendiri kalau ngelihat program dari anak petani cerdas ini, program utamanya apa saja ya Mbak ini? Iya, jadi yang pertama itu lebih ke ngasih sekolah gratis untuk anak petani. Saat ini ada lebih dari 12.000 anak petani. 12.000 seluruh Indonesia nih ya Mbak. Di Pulau Jawa, Lombok dan juga Sumbawa. Terus ada juga kita beasiswa anak petani cerdas namanya. Jadi beasiswa untuk anak petani sampai jadi sarjana. Dan saat ini udah puluhan anak-anak petani yang dari berbagai pelosok daerah, ada dari Sumatera gitu, ada yang dari Lombok. Mereka bisa mewujudkan impiannya untuk bisa bersekolah tinggi dan jadi sarjana. Setelah lulus mereka pulang ke kampung halamannya. Kita punya hashtag gerakan, namanya hashtagnya Sarjana Pulang Kampung, hashtag Bangun Indonesia dari Kampung. Sarjana Pulang Kampung, Bangun Indonesia di Kampung. Iya, dari kampung. Bisa dielaborate Mbak? Ini bukan sekedar hashtag saya percaya ya, ini adalah satu perjuangan ya Mbak ini. Iya, jadi saya
Saya berharap gitu ya bahwa ada lebih banyak orang yang tergerak gitu melakukan apa yang kami lakukan melalui gerakan anak petani cerdas. Saya mungkin memulai gerakan anak petani cerdas ini dulu gitu ya di tahun idenya dari 2011 ketika saya pulang dari Hong Kong gitu. Tapi saya tidak akan hidup selamanya dan saya sendirian itu tidak bisa bantu semua orang gitu. Tapi saya percaya bahwa setiap satu orang itu bisa bantu minimal satu orang seperti itu. Jadi saya ingin melahirkan gitu ya lebih banyak leaders, local leaders di daerah yang menggerakkan perubahan di daerahnya masing-masing seperti itu. Wah. Karena apa yang saya mulai, saya mungkin tidak akan hidup selamanya, tapi apa yang saya mulai harapannya itu ada yang meneruskan gitu. Jadi Mbak ini kalau kita ngelihat tadi memutuskan rantai kebodohan ya, lalu desa dibangun step by step ya. Jadi Mbak ini bisa ngelihat perjuangannya sudah berapa tahun ya Mbak ini ya? Sekarang ini Dari pulang itu dari 2011 ya. terus sekarang 2023 ya. Hampir 12 tahun ya. Iya, almost. Apa sih Mbak ini tantangan utama daripada perjuangan anak petani cerdas sendiri? Sebenarnya banyak ya, karena pendidikan itu kan seperti menanam, kita tidak bisa memanennya di hari yang sama. Dan ngasih tahu terutama ke orang tuanya, ke anak-anaknya tentang betapa pentingnya pendidikan ini kan satu challenge yang besar banget gitu. Ngasih tahu betapa pentingnya pendidikan ke orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi itu challenging banget buat saya dan juga tim di anak petani cerdas seperti itu. Itu salah satunya sih kayak sedih banget kalau misalkan ada anak yang sebenarnya dia sangat punya potensi gitu tapi tidak didukung oleh keluarganya gitu. Even misalkan ayo Bu, anaknya kan cerdas, punya cita-cita tinggi, punya tekad yang kuat untuk meraih mimpi-mimpinya gitu, bisa kita bantu melalui program beasiswa gitu. Tapi bilangnya kayak ini katanya beasiswa kan cuma bantu buat biaya sekolahnya, kan anak saya juga perlu makan di rumah sementara dia masih punya 5 orang adik di rumah. Saya mau anak saya kerja aja biar bantu saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau enggak misalkan yang jalan paling cepat adalah kalau anak itu perempuan bisa dinikahkan gitu ya. Nah, itu. Jadi kegerakan anak petani cerdas ini rata-rata umur berapa ya Mbak ini yang dibina ya? Dari paling banyak itu preschool sampai SD gitu. Preschool sampai SD? Ya, tapi ada juga anak-anak yang SMP SMA. Tapi itu jumlahnya sangat kecil karena di kampung itu yang mereka kan sekolah SMP ya SMA sampai agak sarjana, banyak, mendingan langsung kerja gitu ya Mbak ini. Rata-rata seperti itu. Gimana Mbak mengedukasi orang tua supaya anak-anaknya bisa sampai seperti Mbak ini atau paling enggak sarjana Mbak? Iya, jadi kita memang pada awalnya gerakan anak petani cerdas ini kan untuk anak-anaknya aja gitu. Tapi kita melihat bahwa keberhasilan sebuah pendidikan itu kan memang tidak bisa hanya dari satu sisi anak-anaknya aja gitu. Tapi kita juga harus membangun ekosistem, support system gitu ya. Jadi si orang tuanya juga memang harus diedukasi juga. Jadi kita punya kelas nih Pak untuk untuk orang tuanya. Kelas parenting lah, semacam kelas parenting. Tapi kita mungkin kita pakai nomenklatur yang itu lebih accepted gitu sama masyarakat yang terutama misalkan di daerah di kampung gitu. Jadi kita kasih namanya majelis taklim ayah ibu gitu. Jadi kayak ini ngaji gitu ya. Ngaji tapi ini tentang bagaimana misalkan mendidik anak dengan penuh cinta, bagaimana menjadi support system kepada anak-anak. Karena kan kalau misalkan kita hanya ngasih pendekatan gitu ya, dari pendekatan yang lebih terlalu teoritis gimana itu kan akan sulit gitu ya dimengerti gitu. Tapi kita lebih ke melakukan pendekatan bagaimana si orang tua ini meskipun mereka tidak berpendidikan tinggi tapi bisa menjadi support system untuk anak-anak supaya dia mau bersekolah. Gak menghalangi supaya orang tuanya mendorong anaknya sekolah, gitu. kuliah gitu ya Mbak. Jadi yang paling sederhananya komunikasi saya itu gini Pak ke ibu-ibunya misalkan, karena lebih banyak ibu-ibunya. Bu, nanti kalau ibu punya mantu mau punya mantunya kayak gimana gitu. Jadi kayak saya maunya mantunya yang udah mapan, punya pekerjaan misalkan, yang lulusan sarjana.
nah kalau ibu pengen punya mantu yang kayak gitu, anak ibu harus sekolah yang tinggi dulu gitu ya Wow. gitu. Jadi kayak minimal kayak apple to apple lah gitu, kayak karena apa ya, Allah itu sudah menciptakan kita Iya, iya. berpasangan gitu ya. Orang yang kualitasnya A, insya Allah nanti pasangannya kualitas A juga gitu. H Jadi plus lah ya. iya. Jadi kurang lebih seperti itu sih pendekatan ke orang Wow. tuanya, komunikasinya Very smart, seperti ya. itu. Mbak ini kan nggak sekedar kegerakan ya. Saya lihat dari anak petani cerdas, lalu Mbak Heni membangun sebuah ekosistem yaitu Empowering Indonesian Foundation ya Mbak. Ya. Bisa ceritakan nggak Mbak gimana dari kegerakan anak petani cerdas, tapi saya kira nggak cuma anak petani aja ya, dan bagaimana membawa sarjana untuk balik kampung, membangun kampungnya menjadi Nusantara yang indah sekali sampai terjadi ekosistem Empowering Indonesia Foundation. Iya, jadi memang awalnya kami ini bergerak dari satu gerakan-gerakan kecil gitu ya. Tapi alhamdulillah gerakan ini ketika kita upload ke sosial media ada banyak banget respon yang positif ya dari teman-teman, banyak banget support yang kita dapatkan. Dari yang dulu kita modalnya cuma 100.000 rupiah gitu Iya, ya iya. untuk bantu sekitar 15 orang anak, sampai akhirnya sekarang donatur kita tersebar di 5 benua ya. 80% donatur kita dari luar negeri, jadi banyak Wow. banget orang-orang Indonesia, misalkan banyak juga yang WNA yang ikut support kita gitu ya. Jadi mereka lebih ke personal donation gitu ya, donasi dari contohnya misalkan ada yang dia kerja di luar negeri, pengen do something untuk Indonesia gitu, tapi nggak tahu lewat siapa kayak gitu. Nah itu bisa salah satunya bisa lewat kita kayak gitu. Jadi nah karena si gerakan ini kan bukan hanya di satu kampung, dua kampung, bukan hanya di Pulau Jawa aja, jadi meluas gitu ya penerima manfaatnya ke berbagai daerah. Akhirnya waktu itu kita disupport nih oleh teman-teman donatur yang memang udah loyal banget, yang udah support kita dari awal banget. Akhirnya kita disupport untuk bikin yayasan namanya Empowering Indonesia Foundation yang punya misi untuk empowering community, ending poverty kayak gitu. Itu saya lihat kan cukup unik ya Mbak Eni ya. Kegerakan ini yang nggak sekedar just yayasan ya, tapi membangun masjid, musola, sedekah pangan, sedekah pohon, masih banyak lagi. Bisa ceritakan sekilas nggak Mbak Eni kegerakan daripada Empowering Indonesia Foundation ini? Iya, jadi kami ada lebih dari 50 program. Jadi 50 program, ya, wow. jadi kalau diklasifikasi kita punya 2 program utama. Jadi program utama kita ada pendidikan dan juga pemberdayaan masyarakat, dan 2 program pendukung kita ada di bantuan kesehatan dan juga social emergency response. Nah, salah satunya misalkan di program kesehatan kita ada dokter keliling kampung, kita ada klinik kesehatan untuk bantu orang-orang yang duafa supaya mereka bisa akses kesehatan gitu. Kita bukan hanya sifatnya bukan hanya ngasih pengobatan gratis, kita lebih banyak kayak edukasinya sih, karena kan tujuan utama kita lebih ke edukasi gitu, event itu di bidang kesehatan kayak gitu. Jadi kayak ada senam sehat untuk ibu hamil, ada pijit untuk bayi, ada senam untuk lansia dan sebagainya, dan itu kita kerjasama gitu. Hampir di setiap program itu kita kerjasama dengan lembaga atau institusi yang memang punya misi yang sama. Contohnya misalkan untuk gerakan kesehatan kita kerjasama dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, atau Ikatan Istri Dokter Indonesia di cabang Kabupaten Bogor misalkan kayak gitu. Kemarin kita habis senam untuk lansia tuh, lansianya udah selesai senam dia nggak mau pulang gitu ya, ibu mau lagi gitu senam lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi memang Saya ingin ajak teman-teman yuk lihat kegerakan daripada Empowering Indonesian Foundation dan anak petani cerdas, dan segudang lagi apa yang dilakukan Mbak Eni bersama timnya. Let's check it out. Terima kasih Anda sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.